Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu sore santai, saya mau jalan-jalan keliling BSD sekalian review Vespa oranye saya yang udah datang dari bulan Juli, cuma belum sempat saya perkenalin ke teman-teman semua. Oke, yuk, Sabtu sore kita jalan-jalan. Zoom in juga nggak apa-apa, Bang. Oke, kita jalan. Oke, yuk teman-teman kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, yuk kita jalan-jalan Sunday afternoon ride gitu ya. Jalan-jalan hari Minggu sore. Ini kita masih ada di kota Tangerang Selatan nih teman-teman nih. Jadi tempat tinggal saya itu berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Nah ini kita sebelum sampai jembatan yang deket The Bridge BSD, kita masih di kota Tangerang Selatan. Dan sebentar lagi kita masuk. Nah ini di depan nih jembatan. Nah ini jembatannya teman-teman. Nah dari jembatan ini nanti kita di depannya itu udah Kabupaten Tangerang teman-teman. Jadi kita ada di perbatasan nih. Nah, lepas dari jembatan kita masuk ke Kabupaten Tangerang nih teman-teman nih. Jadi ini udah wilayahnya Kabupaten Tangerang. Yuk kita keliling-keliling BSD, kita lewat jalan-jalan baru yang lagi dibangun. Let's go. Ini kita ada di perempatan Foresta ya teman-teman ya. Di sebelah kanan kita itu perumahan atau kawasan Foresta. Di sebelah kiri kita tuh ada apa ya, Aeon gitu ya. Itu apartemen yang dua di sebelah kiri itu apartemen Trans. Nah kita akan lurus ke depan, kita akan lewatin ICE teman-teman. Ya ini buat teman-teman yang sering Sun Mori atau Saturday Morning Ride juga pasti udah tahu nih area ini ya.
teman-teman mungkin udah tahu sebelah kiri kita nih ICE gitu ya. Ini tempat convention center yang setiap tahun tuh biasanya, kemarin Gias juga ada di sini gitu ya. Dan juga beberapa event-event internasional dan konser-konser gitu ya. Kalau nggak salah bulan lalu ada 2 boy band Korea yang manggung di sini. Nah, kalau mereka udah manggung tuh biasanya BSD macet gitu ya. Tapi dengan adanya tol baru yang keluarnya di Eon tuh alhamdulillah sih sangat mengurangi kemacetan. Nah, dari AIS kita masih lanjut teman-teman. Kita mau coba lewat jalan tanah. Ini Vespa belum pernah lewat jalan tanah, jadi kita ajak jalan-jalan tanah dulu sebentar teman-teman. Nah, ini ya, tuh bertiga nih di sebelah kiri tuh teman-teman, jangan ditiru ya, walaupun kita jalan cuma dekat rumah, nggak pakai helm. Nah, ini juga tuh melawan arus sangat berbahaya ya. Jadi teman-teman memang ini ada satu lagi nih, no good ya. Dia udah melawan arah nggak pakai helm lagi. Dipikir mungkin nyawanya ada banyak. Nah, di depan itu kita akan masuk ke jalan tanah. Ini biasanya kalau saya iseng gitu ya, apa Sabtu atau Minggu mau ajak Himalayan saya jalan-jalan, saya biasanya masuk ke kiri ini teman-teman. Lewat, nah masuk ke kiri sini, saya biasanya bawa Himalayan masuk ke tanah nih, ada jalur tanah di depan gitu ya. Ini di depan sini ada jalur tanahnya. Sorry, permisi. Nah, tapi ternyata mungkin karena ini jalur tanahnya udah ketutup teman-teman, mungkin karena musim hujannya lumayan, jadi jalur tanahnya ketutup. Ya udah, kita coba, kita nggak bisa masuk jalur yang ini, jadi kita masuk ke cari jalur tanahnya tempat lain teman-teman ya. Let's go. Nah, ini di sebelah kiri ini saya nunjuk, sebelah kiri ini adalah apa, tempat orang-orang bermain hobi apa namanya, pesawat helikopter gitu yang pakai mesin teman-teman, bukan pakai baterai gitu ya. Biasanya Sabtu Minggu banyak yang latihan bawa pesawat-pesawat kecil atau helikopter di sebelah kiri tadi tuh. Yuk, let's go, yuk kita lanjut. Buat teman-teman yang tinggal di Tangerang Selatan, BSD dan Cisauk dan sekitarnya mungkin tahu ya jalan ini jalan yang agak baru. Nah, ini jalan yang baru dibuka beberapa, mungkin udah ada 6 bulan kali ya teman-teman ya, dibuka di jalan ini. Dan serunya adalah di jalan ini nanti tuh ada di depannya itu dia udah connect ke jalan baru yang lebih jauh lagi, dan ini asik sih jalannya buat manasin motor ya. Tadi pagi saya naik sepeda lewat sini, banyak juga anak-anak motor ya, teman-teman yang naik motor yang lewat sini tuh rombongan. Nah, ini ini teman-teman jalan baru yang saya maksud gitu ya. Ini jalan baru yang udah terhubung, kita akan lewatin jalan baru ini sampai ujungnya nih. Nah, nanti di depan kita belok kiri, ujung nanti kita mutar balik.
Iya, ini dia teman-teman ujung dari jalan yang sedang dibangun. Seru ya. Saya biasanya bawa Himalaya ini main ke sini. Waktu itu jalan gravel kayak gininya tuh masih panjang, kalau ini sekarang udah hampir sampai ujungnya. Nah, kita putar balik, kita nanti ke depan, kita masuk daerah tanah-tanah atau daerah jalan yang lagi dibangun nih teman-teman. Nah, ini kita akan masuk ke iseng ya teman-teman ya. Saya sering bawa Hima saya jalan-jalan ke sini, seru sih. Tapi kalau Vespa kita pelan-pelan aja ya. Kalau buat sama Hima nih saya terabas nih. Karena asik gitu ya main tanah gitu ya. Kalau nggak basah. Ini kita lihat sampai di depan nih ada banyak pekerjaan truk-truk. Kita experience aja bawa Vespa main tanah. Iya, kayaknya tadi memang ujungnya Vespa nggak bisa apa namanya terus, karena kalau kita terus itu banyak pekerjaan berat ya, truk lalu lalang, jadi sangat bahaya. Jadi kita sampai situ aja, kita putar balik teman-teman, balik lagi ke jalan raya, let's go.
jalan raya nih. Di depan sebelah kiri kita nih, sebelah kita ada lapangan gitu ya, lapangan tanah. Coba kita main iseng ya, mainin Vespa di jalan tanah ini kayak gimana ya. Kalau Hima sih saya bawa putar-putar, ngesot-ngesot nih, kalau dia bisa atau enggak. Let's go teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vancik. Seru tadi ya kita di lapangan tanah gitu. Ternyata asik juga main Vespa di tanah gitu, bisa ngesot-ngesot gitu ya. Penasaran aja sih. Dan hari ini hari Minggu sore saya lagi ada di daerah BSD. Tadi kita lewat daerah yang lagi dibuka jalannya, pembangunan jalan. Ya udah, tadi seru banget ternyata mainnya. Nah, hari Minggu ini saya mau cerita sama teman-teman tentang Vespa saya. Sebelum saya cerita lebih lanjut, kita lihat ya Vespa Primavera yang warna, kalau menurut Vespa Indonesia ini warnanya orange tramonto teman-teman, keluaran 2022. Nah, ini dia. Lampunya udah LED teman-teman. Kalau kita nyalain, ini lampunya tuh ya, lampunya udah LED. Nah, terus ininya juga udah LED. Kalau Vespa 2022 ini adalah Vespa kedua saya. Dan ini sama seperti dengan Primavera saya yang pertama gitu ya. Kalau bedanya adalah apa ya? Oh, yang pertama itu spesial, kalau ini nggak spesial. Ini biasa aja gitu ya. Yang waktu itu Vespa Primaveranya itu ada stiker-stiker khusus, kalau ini nggak ada teman-teman. Standar ya kelengkapannya. Kuncinya masih begini teman-teman, belum. Jadi kuncinya masih masih manual gitu ya. Belum ada belum ada keylessnya. Itu terus di sini kita bisa ini buat buka belakang, buat buka ini ya. Standar perlengkapannya dapat kunci-kunci di bawah sini,
nggak ada nih, cuma cover aja ya. Terus di bawah sini ada mesin tuh, mesinnya di bawah situ teman-teman ya. Jadi ini gampang banget bukanya nih ya. Mesinnya 150 cc sudah iGate gitu ya. Namun mungkin ini cuma perasaan aja ya, saya merasanya Vespa yang ini tuh tarikannya lebih halus. Saya nggak tahu persis apakah di mesin yang ini ada update khusus dari Vespa, saya kurang paham mesin, tapi rasanya tuh lebih halus gitu ya tarikannya ya. Terus saya ngerasa juga suspensi depannya tuh lebih mantap gitu daripada yang sebelumnya. Atau mungkin cuma perasaan saya aja sih, mungkin sama sebetulnya produk speknya. Kemudian di sini ini bisa dibuka. Di sini teman-teman ada ya, di sini tuh ada buat ngecas USB-nya, very nice. Jadi ini bisa ditutup gitu ya. Jadi kalau teman-teman perjalanan panjang, bisa ngecas USB di sini, nggak usah khawatir. Saklar-saklarnya di situ, sikring-sikringnya bisa ditutup lagi. Ini tadi kita habis main tanah ya, tanahnya pada nempel semua di sini. Kalau dari suspensi depan kita lihat tuh banyak kotor ya teman-temannya. Ini udah ABS gitu ya, udah ABS. Kalau tadi sih saya ngerasanya nggak ada ABS ya di tanah ya, karena tadi waktu saya sliding pakai rem belakang gitu, dia belakangnya tuh ya gitu ya, jadi yang ikut gitu ya, kanan kiri kayak nggak ada ABS-nya gitu. Ya perlengkapannya kalau dari sini standar ya teman-teman. Speedometernya masih belum yang digital, masih manual, nggak seperti yang Vespa 60 tahun Indonesia atau 70 tahun saya lupa. Nah ini saya dapat bulan ini kalau kita lihat udah berapa nih, 474 kilo. Jadi ini Vespa datangnya tanggal 1 Juli, terus keluar STNK sama nomornya kira-kira 8 minggu kemudian, jadi hampir 2 bulan ya teman-teman ya. Sini ada emblem Vespanya. Oh ini ternyata masih ada ini teman-teman, masih ada stikernya. Nggak usah lah ya, nih nggak usah dicopot deh, nggak usah copot nih Vespa. Ada lampu sennya, kita matiin ya biar nggak boros. Kalau di samping kiri Vespa, di samping kanan Primavera gitu ya. Nah potnya seperti ini. Belum saya ganti racing, dan kemungkinan saya nggak ganti racing karena saya kurang suka yang berisik-berisik. Standar aja. Footstepnya ini teman-teman ya, ini footstepnya Vespa cukup murah gitu ya. Di Vespa saya sebelumnya yang karena saya pernah jatuh di Pacitan sama Om Martinus, saya ganti di Jakarta harganya cuma 70.000. Saya ganti di Gaya Motor yang ada di Antasari, jadi cukup murah. Terus peritilan kayak gini nih harganya 30-40.000 ya. Nah ini 150 ABS. Wah ternyata masih ada plastiknya, ada biarin. Ini gak plastik dari pabrik, biarin aja. Nah kalau di sini ini untuk lampu jauh teman-teman, lampu jauh, sen kanan kiri di sini, klaksonnya kayak gini nih, gitu ya. Kemudian saya belum tahu kalau yang mode-mode ini untuk apa. Ini kemudian untuk nyalain lampu atau enggak. Ini untuk startnya kita nyalain, cusut. Kemudian ininya ditarik buat nyalain, terus gini. Nah ini suaranya. Oh ya, saya mau cerita hal yang sangat lucu. Jadi ini adalah Vespa saya yang kedua. Vespa saya yang pertama itu saya beli tahun 2020 ya teman-teman ya. Waktu itu Vespa Primavera yang limited edition. Anyway, waktu saya punya ya Vespa yang kedua ini,
Saya lihat ada satu selebgram gitu, dia punya Vespa Justin Bieber gitu ya, yang harganya di atas 100 juta, yang baru kemarin launching itu. Terus saya lihat, wah gila, pantasan mahal nih ya Vespa Justin Bieber. Saya lihat di depannya itu suspensinya cuma setengah. Ya itu deh, karena saya nggak pernah saya jarang memperhatikan gitu ya. Saya bilang, oh ya pantasan harganya mahal. Terus beberapa hari kemudian saya nyuci Vespa yang ini. Ternyata saya temukan bahwa Vespa saya juga depannya suspensinya cuma setengah gitu. Dan saya cerita ke teman saya, terus teman-teman saya pada bilang, wah lo norak banget ternyata ya. Itu Vespa dari tahun 50, suspensi depannya cuma setengah. Jadi itu yang lucu buat saya. Karena saya nggak pernah ngeh gitu bahwa ternyata dari Vespa pertama saya juga ternyata suspensi depannya itu cuma setengah gitu. Saya pikir cuma Vespa Justin Bieber doang, ternyata enggak. Ternyata Vespa kita juga suspensi depannya setengah gitu ya. Kayak gini nih teman-teman tuh gitu. Nah ini ada cerita khusus sih kenapa saya pengen bikin video ini gitu ya teman-teman ya. Kenapa saya pengen bikin video ini? Karena saya pengen cerita bahwa saya sama Vespa tuh agak benci tapi cinta gitu ya. Saya dari dulu gitu ya, teman-teman saya pada main Vespa gitu ya. Cik beli dong gitu. Enggak, kurang suka gitu kan. Terus akhirnya karena sering riding weekend yang lain pada pakai Vespa gitu ya, saya doang waktu itu pakai W175. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udah deh, gue beli Vespa gitu kan. Beli Vespa, tapi ternyata saya baru tahu waktu itu pas saya mau beli, ternyata harganya mahal gitu ya. Waktu itu belum iGet 27 kalau nggak salah. Saya bilang, kalau 27 nggak deh, mendingan gue beli NMAX gitu. Terus saya lihat-lihat gitu, fiturnya mah biasa-biasa aja, kalah gitu sama NMAX gitu ya. Akhirnya saya nggak jadi beli. Terus abis itu dia naik gitu ya, naik 33, 37, sampai ganti jadi iGet gitu, lebih mahal gitu ya. Terus naik lagi ya ke atas 40 gitu ya. Terus suatu hari saya baru tahu harganya tuh ternyata udah ke 49. akhirnya dengan berat hati gitu ya, saya pikir ya udah deh, daripada penasaran gue beli deh nih, daripada harganya naik lagi gitu kan. Akhirnya saya belilah Vespa Primavera saya yang pertama waktu itu tahun 2020 kalau nggak salah, special edition, warnanya silver dove gitu ya. Itu Vespa yang saya bawa ke Jogja, Pacitan, Banyuwangi, Bali sama Om Martinus gitu ya. Nah habis itu tahun lalu, nah lagi pada lewat nih alay-alay, lihat nih, pada nggak pakai helm, jangan ditiru ya teman-teman ya. Nah tahun lalu teman-teman, singkat cerita, sama Primavera yang itu saya sempat jalan-jalan kemana-mana. Terus tahun lalu saya pikir, wah ini sayang banget ya Vespa cuma di rumah doang. Akhirnya Vespa yang itu saya jual. Nah bulan Mei tahun 2022 saya lihat, wah ini Vespa ngeluarin ini nih, Vespa Orange Tramonto. Ini warna oranyenya agak lucu sih teman-teman ya. Kalau kan Vespa pernah tuh ya waktu sprint kalau nggak salah tahun 2018 sebelum iGet ya atau 2017, dia ngeluarin yang orange. Itu oranye banget. Dan merahnya yang red itu merah banget. Kalau ini teman-teman, ini waktu saya lihat pertama kali di Instagram, saya lihat, saya bilang gini, wah ini yang ini gue mesti punya nih, warna oranye kayaknya bagus gitu. Jadi saya akhirnya setelah 6 bulan saya jual Vespa Primavera pertama saya akhirnya beli lagi yang ini teman-teman, karena saya suka banget sama warnanya. Saya berencana mau beli stiker PT Pos Indonesia dan saya mau taruh sini ya, kayaknya keren gitu ya. Kayaknya stikernya dijual di Tokopedia, jadi nanti saya mau taruh lambang PT Pos di sini gitu ya. So itu teman-teman. Oh ya, jadi waktu saya beli Vespa Primavera yang pertama kali itu ya dengan harga yang menurut saya nggak murah gitu ya, dengan fitur-fitur yang sebetulnya biasa aja gitu ya. Waktu itu saya jujur ya, waktu di Vespa yang pertama saya belum menemukan kesukaan saya gitu ya sama Vespa.
ya setelah beli, honestly saya pikir ya biasa-biasa aja sih ini produk gitu, apa spesialnya gitu ya. Ya mungkin mahal katanya karena ininya baja gitu ya, tapi secara value for money, sejujurnya waktu itu saya pikir ya nggak value for money sih, kemahalan gitu ya. Tapi ya mungkin kalau gitu waktu itu saya belum suka sama sama warnanya gitu ya. Tapi kalau yang kedua ini, saya menemukan kesukaan gitu ya, saya menemukan kesukaan di Vespa yang kedua ini, probably because I love the color gitu ya. Ya saya jadi ngerasa spesial aja gitu sama Vespa yang kedua ini, kayak ya bentuknya gitu ya, ya udah begini deh pokoknya teman-teman. Ya akhirnya setelah dengan dua Vespa saya baru menemukan kesukaan saya dengan Vespa gitu ya. I think it's very nice product. Enak dikendarainya, very relaxing in a way gitu ya. So ya, belum tahu nih Vespa mau dibawa touring kemana, tapi tadi asik ya main tanahnya gitu. Probably teman-teman ada yang lewat nih. Kemarin udah saya bawa ke Sentul buat jalan-jalan, asik juga gitu ya. Kalau buat touring jarak jauh, pengen sih kayaknya bawa Vespa ini ke Sabang ya, seru kali ya lewat pesisir barat Sumatera gitu ya. So itu teman-teman cerita saya tentang Vespa kedua saya, Primavera Orange Tramonto. Ya, thank you udah nonton video saya kali ini. Sampai jumpa di touring berikutnya. Kalau hari ini nggak touring ya, mudah-mudahan bersama dia atau bersama Himalayan. We'll see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye for now. Dadah.